Coba kita bayangkan sejenak, di Timur Tengah saat ini, di tengah ketegangan yang bisa meledak kapan saja, justru yang terdengar adalah keheningan. Tidak ada dentuman bom, tidak ada sirene perang yang meraung-raung. Yang ada hanyalah sebuah kesunyian yang padat, berat, dan terasa sangat mencekam. Tapi, jangan salah. Di balik keheningan itu, sebetulnya ada suara lain yang jauh lebih bising. Suara yang tidak bisa kita dengar dengan telinga, tapi begitu memekakkan bagi neraca keuangan sebuah negara adidaya. Itu adalah suara deru mesin uang raksasa yang terus berputar, tanpa henti, membakar miliaran dolar bukan lagi per hari, tapi mungkin per jam. Karena ternyata, dalam panggung geopolitik modern, diam itu luar biasa mahal. Dan Amerika saat ini sedang membayar harga yang teramat sangat tinggi, hanya untuk tetap diam. Nah, sekarang mari kita lihat petanya lebih dekat. Apa yang Anda saksikan ini bukan sekedar gambar ilustrasi. Ini adalah potret nyata dari pengerahan kekuatan militer kolosal yang sedang berlangsung detik ini juga. Coba perhatikan. Dari perairan Mediterania sampai ke Teluk Persia, dari langit di atas Qatar sampai pangkalan-pangkalan militer strategis di Arab Saudi, setiap ikon pesawat dan setiap siluet kapal perang yang Anda lihat itu bukan cuma simbol. Masing-masing adalah sebuah pusat biaya yang bergerak. Sebuah benteng yang melahap anggaran operasional yang jujur saja sulit untuk kita bayangkan. Dan semua kekuatan raksasa ini dikerahkan, difokuskan untuk mengepung satu negara, Iran. Mereka tidak menembak, tapi kehadiran mereka saja, postur mereka yang selalu siaga, itu sudah merupakan sebuah tindakan, sebuah agresi finansial. Inilah pertanyaan inti yang akan kita bedah bersama-sama. Ketika tidak ada satupun peluru yang ditembakkan, ketika tidak ada satupun rudal yang diluncurkan, sebetulnya berapa banyak dolar yang diuapkan begitu saja ke udara? Ini bukan lagi soal strategi militer konvensional yang kita kenal. Ini adalah tentang matematika dari sebuah ancaman. Sebuah kalkulasi geopolitik yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Tapi percayalah, angkanya akan benar-benar mengejutkan kita semua. Mari kita mulai penelusuran kita dari arena utamanya, langit. Langit di atas Timur Tengah. Itu dalam beberapa waktu terakhir telah diubah menjadi sebuah panggung pertunjukan kekuatan yang mungkin paling mahal dalam sejarah modern. Dan di panggung raksasa ini, setiap aktor yang tampil bukanlah pemain sembarangan. Mereka adalah mesin-mesin pembakar uang paling efisien yang pernah diciptakan oleh manusia. Ujung tombak dari semua ini tentu saja adalah jet tempur. Dan Amerika tidak mengirim pesawat sembarangan. Mereka mengerahkan F-35 Lightning II, si jet siluman, sang hantu yang dirancang khusus untuk menembus pertahanan udara musuh tanpa terdeteksi. Di sampingnya, ada F-15E Strike Eagle, si kuda beban, petarung kelas berat yang mampu membawa puluhan bom untuk menghantam target jauh di dalam teritori lawan. Nah, yang gila adalah biayanya. Setiap 1 jam terbang untuk satu unit jet canggih ini bisa menelan biaya puluhan ribu dolar. Kalau dirupiahkan, itu setara dengan harga sebuah mobil baru setiap jamnya. Dan mereka tidak terbang cuma untuk pamer, mereka melakukan patroli konstan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Menjaga langit tetap sunyi dengan biaya operasional yang sangat-sangat bising. Oke, jet tempur memang keren. Tapi yang sering dilupakan, dan justru jadi kunci dari semua ini, adalah para pahlawan tanpa tanda jasa, pesawat tanker. Tanpa pesawat seperti KC-135 atau KC-46 ini, semua jet tempur canggih tadi itu ibaratnya cuma atlet sprinter kelas dunia yang cuma bisa lari 100 meter, jangkauannya terbatas. Pesawat tanker inilah yang mengubah mereka dari sekedar kehadiran simbolis menjadi ancaman yang nyata dan berkelanjutan, yang bisa beroperasi ribuan kilometer dari pangkalan. Jadi setiap kali Anda melihat selang bahan bakar itu terhubung di ketinggian 30.000 kaki, itu bukan cuma aftur yang mengalir, tapi ribuan dolar yang berpindah tangan setiap menitnya. Mereka adalah tulang punggung, urat nadi dari proyeksi kekuatan udara modern. Selain otot, ada juga telinga. Inilah dia, RC-135, sebuah pesawat mata-mata yang tugasnya bukan bertempur, tapi mendengarkan. Dia adalah kuping raksasa di angkasa. Dia menyadap semua sinyal elektronik, mulai dari obrolan radio antar pasukan di darat sampai denyut radar pertahanan udara musuh. Pesawat inilah alasan mengapa Amerika seolah-olah selalu tahu 1 atau 2 langkah di depan. Dan menjaga telinga supersensitif ini untuk terus terbang dan beroperasi 24 jam penuh adalah sebuah investasi intelijen yang harganya mungkin setara dengan membeli puluhan jet tempur baru. Kalau RC-135 tadi adalah telinga, maka BACN ini adalah otaknya. Bayangkan sebuah menara BTS raksasa sekaligus pusat komando yang terbang tinggi di atas medan perang.
Tugasnya cuma satu, tapi sangat krusial, memastikan F-35 bisa berbicara dengan kapal perang dan kapal perang bisa berkomunikasi secara real-time dengan komandan di darat. Dia adalah sistem saraf pusat dari seluruh operasi. Tanpanya, semua aset mahal tadi akan bergerak sendiri-sendiri, buta dan tuli. Menjaga otak ini tetap di udara berarti menjaga seluruh orkestra militer ini tetap bermain dalam harmoni yang mematikan. Sebuah harmoni yang, ya Anda bisa tebak, sangat-sangat mahal. Dan kemudian ada pemain yang paling sensitif, yang kehadirannya saja sudah merupakan sebuah pesan politik tingkat tinggi. Pesawat yang dijuluki Nuke Sniffer atau si pengendus nuklir. Pesawat ini tidak membawa bom, tapi sensor super canggih untuk mendeteksi partikel radioaktif sekecil apapun di udara. Kehadirannya yang sengaja diperlihatkan terbang di dekat Iran itu bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah bisikan yang berteriak. Pesannya jelas dan tidak perlu diucapkan. Kami mengawasi program nuklir kalian setiap saat. Jangan macam-macam. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah aset militer digunakan bukan untuk berperang, tapi untuk mengirimkan gertakan politik di level tertinggi. Oke, kita sudah habis-habisan membahas apa yang terjadi di langit. Sekarang, mari kita turun dari angkasa dan melihat bagaimana cerita ini berlanjut di bawahnya. Karena ancaman yang dibangun Amerika ini tidak hanya datang dari udara. Di lautan yang luas dan di daratan yang strategis, ada benteng-benteng senyap lain yang juga beroperasi, yang sama-sama terus menguras pundi-pundi anggaran setiap detiknya. Lihat ini, sebuah kapal induk bertenaga nuklir. Ini bukan sekedar kapal, ini adalah sebuah teritori berdaulat Amerika yang bergerak. Sebuah kota terapung yang membawa lebih dari 70 pesawat tempur, punya landasan pacu sendiri, reaktor nuklir sendiri, dan dihuni ribuan personil. Biaya operasionalnya saja mencapai jutaan dolar setiap hari. Dan dia tidak pernah berlayar sendirian. Dia selalu dikawal oleh armada kapal perusak dan kapal penjelajah. Jadi, ketika Anda melihat satu kapal induk di berita, bayangkan sebuah armada kecil yang biaya kehadirannya di satu kawasan selama sebulan mungkin bisa mendanai program sosial sebuah negara kecil selama setahun. Tapi seringkali, ancaman yang paling mematikan justru adalah yang tidak terlihat. Jauh di bawah permukaan laut, kapal-kapal selam nuklir berpatroli dalam keheningan total. Mereka adalah predator sunyi di kedalaman. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan api yang cukup untuk melumpuhkan infrastruktur vital sebuah negara lewat ratusan rudal jelajah Tomahawk yang siap diluncurkan kapan saja. Musuh tidak tahu di mana mereka berada, dan justru itulah kekuatannya. Kehadiran yang tak kasat mata ini adalah polis asuransi termahal dalam doktrin militer Amerika. Dan di darat, Amerika juga tidak tinggal diam. Mereka mendirikan sebuah perisai tak terlihat, sistem pertahanan rudal canggih seperti Patriot dan T-Head. Radar raksasa mereka terus berputar 24 jam sehari tanpa henti, memindai langit untuk setiap kemungkinan ancaman misil balistik. Para operatornya selalu dalam siaga tertinggi. Setiap rudal pencegah yang terpasang di peluncurnya itu bernilai jutaan dolar. Mereka tidak menembak, tapi biaya untuk menjaga perisai ini tetap aktif dan siaga terus berjalan. Setiap detik, setiap jam, bonnya terus bertambah. Sampai di titik ini, kita sudah membedah satu persatu komponen dari mesin perang raksasa ini. Ada pesawat, kapal selam, dan sistem pertahanan. Sekarang, mari kita lakukan sesuatu yang jarang sekali dibicarakan oleh para jenderal dan politisi secara terbuka, menjumlahkan semuanya. Inilah saatnya kita menerjemahkan semua kekuatan militer ini ke dalam bahasa yang paling universal, bahasa yang dimengerti semua orang, yaitu bahasa angka. Berdasarkan perhitungan konservatif dari berbagai analis militer dan lembaga think tank, selama 30 hari pertama pengerahan kekuatan masif ini, Amerika Serikat diperkirakan telah menghabiskan sekitar 8 miliar dolar, saya ulangi, 8 miliar dolar Amerika. Dan poin yang paling penting untuk kita ingat adalah, ini adalah biaya yang dikeluarkan tanpa menjatuhkan satu bom pun. Ini murni biaya operasional hanya untuk mengancam, hanya untuk berjaga-jaga. 8 miliar dolar itu terdengar besar, tapi mungkin masih abstrak. Supaya angka itu lebih terasa dampaknya bagi kita di Indonesia, mari kita konversikan ke rupiah. Angka itu setara dengan sekitar 125 triliun rupiah. Coba lihat deretan angka 0 itu. Ini bukan angka anggaran belanja negara tahunan, ini adalah biaya yang terbakar habis hanya dalam 1 bulan. Sekarang, ini poin krusialnya. Bagaimana kita bisa membayangkan uang sebanyak itu? Mari kita pakai perbandingan yang sangat kita kenal. 125 triliun rupiah itu kira-kira setara dengan total biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Coba renungkan itu. Sebuah proyek raksasa yang kita bangun bertahun-tahun, yang menjadi kebanggaan nasional, yang mengubah landscape transportasi kita. Nilainya habis terbakar oleh Amerika hanya dalam 30 hari patroli militer di belahan dunia lain.
Dan perbandingan ini dengan brilian mengilustrasikan skala yang sedang kita bicarakan. Lihat grafik sederhana ini. Batang yang satu ini adalah anggaran tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara kita, IKN. Dan batang yang menjulang tinggi di sebelahnya? Nah, itu adalah biaya patroli Amerika. Cuma sebulan. Skalanya benar-benar membuat kita harus berpikir ulang tentang definisi kata mahal. 1 bulan gertakan geopolitik mereka ternyata menghabiskan dana yang jauh lebih besar daripada fondasi ibu kota baru sebuah negara. Ini adalah geopolitik bakar uang dalam skala yang sulit kita cerna. Semua angka-angka gila ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang, jujur saja, cukup meresahkan. Sebuah realitas di mana tidak ada ledakan bom, tidak ada korban jiwa, namun sedang terjadi sebuah kehancuran finansial yang luar biasa di baliknya. Dolar-dolar yang seharusnya bisa membangun sekolah atau rumah sakit, kini menguap menjadi asap knalpot jet tempur dan putaran gelombang radar di tengah gurun. Jadi mari kita renungkan bersama. Jika hanya dalam 1 bulan saja, biaya untuk mencegah perang sudah setara dengan membangun sebuah proyek infrastruktur nasional yang monumental seperti kereta cepat, Lalu coba kita hitung, berapa biayanya jika krisis ini terus berlanjut selama 3 bulan? Atau 6 bulan? Berapa banyak lagi proyek setingkat kereta cepat atau IKN yang nilainya akan hangus menjadi bahan bakar jet dan gaji operator radar? Skalanya menjadi eksponensial, menjadi tidak masuk akal. mari kita pecah angkanya lebih kecil lagi agar lebih terasa. Setiap hari, Amerika membakar hampir 4 triliun rupiah. Setiap jam, ratusan miliar rupiah menguap begitu saja ke udara. Bukan karena ledakan bom, tapi karena biaya bahan bakar, gaji, dan kesiapsiagaan. Ini adalah wajah konflik modern yang jarang kita lihat, di mana tagihan finansial datang jauh sebelum peluru pertama ditembakkan. Pada akhirnya, semua ini menyisakan satu pertanyaan besar. Sebuah pertanyaan yang melampaui taktik dan teknologi militer. Sampai kapan sebuah negara, sekaya apapun itu, bersedia untuk terus membakar kekayaan nasionalnya dalam jumlah sebesar ini? Bukan untuk memenangkan sebuah perang, tapi hanya untuk menjaga agar sebuah pesan tetap bergema. Jangan coba-coba melangkah lebih jauh. Berapa sebetulnya harga dari sebuah gertakan?